Salam Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam tayangan di channel Kang Suruwangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit sharing mengenai aura, bagaimana membersihkan aura dan membersihkan aura untuk orang lain juga nantinya, termasuk juga nantinya apakah aura bisa dimanfaatkan untuk harmonisasi dalam hidup berpasangan antara pria dan wanita, secara sosial kita dengan orang di sekitar maupun dengan banyak hal yang nantinya kita bahas. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalau bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe kanal ini karena Anda bisa mendapatkan banyak hal pengetahuan yang akan saya sharingkan sebagai praktisi dalam dunia energi. Kita bisa sama-sama nantinya berbagi banyak sekali materi dalam dunia energetik, metafisika, supranatural maupun jejak karuhun yang membahas banyak hal perjalanan di tempat-tempat bersejarah. Oke, kita masuk dalam bahasan pertama mengenai aura. Oke, subscriber, para pemirsa sekalian yang menyaksikan tayangan ini, kita sudah sering kali mendengar mengenai aura, ya. Bahasan mengenai aura sudah sering kali kita dengar sejak akhir 90-an dan mulai banyak dibicarakan di awal 2000 sampai sekarang. Ini masih merupakan bahasan yang menarik, ya. Aura sendiri sebenarnya sudah banyak diungkapkan melalui gambar-gambar pada zaman era pertengahan. Kalau kita melihat banyak lukisan dalam tradisi Buddha, dalam tradisi Katolik, ketika menggambar sesuatu itu di sekitar lingkaran, sekitar bagian area kepala itu pasti ada lingkaran, ya. Dalam pengertian dunia energetik itu disebut aura kecil, ya. Orang-orang juga menyebutnya sebagai halo aerola, yaitu lingkaran yang ada di seputar kepala. Jadi sudah dari sejak zaman dahulu sebenarnya orang sudah memahami apa itu aura, cuman karena keterbatasan bagaimana untuk orang bisa melihat aura dan tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa itu aura bisa diabadikan, karena itu merupakan lukisan ya awalnya. Makanya banyak anggapan bahwa itu masuk dalam imajinasi seniman yang membuat lukisannya. Tetapi hal itu mulai berubah ketika di tahun 1936 kamera Kirlian mulai digunakan. Jadi orang-orang sudah mulai mengerti bahwa aura bisa diabadikan dan bisa nampak dalam sebuah gambaran. Nah, mulai dari 1936 itulah akhirnya banyak peneliti yang mulai melakukan
penelitian ilmuwan-ilmuwan tadi mengenai aura tadi, sehingga aura tersebut juga disebut sebagai bioelectromagnetic field atau bioplasmik, yaitu semacam energi yang melingkari tubuh, cahaya yang melingkari tubuh, ya. Jadi saya tidak terlalu membahas mengenai aura ini, saya hanya akan menjelaskan secara garis besar supaya Anda memahami untuk pembukaan pada tayangan saya sebelum masuk pada bahasan yang lebih lanjut. Jadi kita mengenal ada dua lapisan aura, ya. Aura yang paling luar itu disebut aura luar, yang biasanya kalau dilihat itu berbentuk seperti telur terbalik. Jadi kalau aura yang sehat, aura yang baik, aura yang pancarannya cukup memadai secara energetik, dia akan berbentuk bulat telur. Sedangkan dari permukaan kulit keluar itu disebut aura dalam, yang kita ketahui bersama bahwa ada 7 lapisan aura di aura dalam. Nah, saya tidak akan menjelaskan hal itu lebih lanjut. Mungkin nanti di sesi yang lain saya akan membahas ini secara mendetail, karena kita akan masuk bagaimana aura ini bisa terjaga supaya sehat, auranya pancarannya kuat, juga berpengaruh pada kesehatan kita. Karena banyak peneliti, ilmuwan-ilmuwan yang mendalami mengenai aura, akhirnya mendapatkan satu kesimpulan bahwa sebelum tubuh itu menunjukkan gejala sakit atau secara mental seseorang mengalami gangguan, aura terlebih dahulu menunjukkan gejala-gejala yang bisa menjadi titik awal penganalisaan. Jadi di sini saya mulai masuk pada materi bahwa aura yang sehat, aura yang baik akan bisa dinilai dari bentuknya yang bulat telur seperti telur terbalik, kemudian pancarannya nyaman, warnanya juga cerah. Jadi sebelum tubuh sakit pun aura sudah bisa menampakkan ada gangguan atau bagaimana dari pancarannya, warnanya dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana untuk membuat aura kita menjadi baik dan sehat gitu. Yang pertama adalah biasakan agar Anda berpikiran positif. Kondisi mental yang baik, kondisi mental yang sehat akan membuat pancaran bioplasmik tadi menjadi baik, teratur, cerah, dan dia stabil. Ya, jadi kalau auranya dia tidak baik, maka polanya juga tidak seperti bulat telur tadi. Kalau Anda amati pada beberapa orang yang mengalami gangguan kejiwaan, pola auranya juga tidak seperti bulat telur yang terbalik tadi. Jadi mungkin agak bergelombang-bergelombang di bagian-bagian tertentu. Nah, selain itu, selain berpikiran positif, untuk menguatkan aura, Anda juga bisa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Penguatan iman dibutuhkan untuk membuat Anda menjadi pribadi yang lebih stabil secara emosional, secara fisik, dan secara spiritual. Karena iman yang diyakini kemudian dilakukan sesuai ajarannya dengan baik dan benar akan membuat pribadi seseorang menjadi lebih tenang, stabil, dan minim dari depresan maupun gangguan-gangguan. Ya, jadi ibadah juga diperlukan. Selain itu, pola hidup, ya, pola hidup termasuk dari pola makan, pola istirahat, kemudian
pola refreshing ya. Jadi kalau ada orang ngomong dolane kurang adoh, yaitu mainnya kurang jauh, itu bisa menyebabkan auranya juga kurang fresh, karena pikiran kita juga kurang fresh. Nah, untuk di masa pandemi seperti ini, ya mungkin kita bisa membatasi untuk bepergian, tetapi tidak menutup kemungkinan dari hal-hal kecil melalui media sosial Anda bisa mendapatkan refreshing. Kemudian Anda bisa melakukan olahraga ya. Olahraga yang saya maksud adalah olahraga yang beneran, bukan seperti lari-lari gitu loh. Lari-lari yang nggak capek, yaitu lari-lari di pikiranmu gitu kan, nggak capek itu. Atau bukan sekedar olahraga malam, yang seneng big pasti paham ya. Nah, tetapi olahraga yang membuat fisik Anda mengeluarkan keringat, kemudian tubuh Anda bergerak secara menyeluruh. Jadi kalau cuman olahraganya kaum rebahan, yaitu olahraga jari, rebahan sambil main gadget. Jadi tubuhnya tidak ikut bergerak, hanya mata, jari, dan pikirannya aja. Tetapi olahraga fisik inilah yang dibutuhkan agar Anda berkeringat, tapi bukan olahraga malam. Ya, mohon ini dipahami. Jadi olahraga fisik juga perlu. Beberapa orang juga menyadari pada zaman saya sekarang ini, meditasi merupakan salah satu langkah. Meditasi ini saya menyebut sebagai sebuah kegiatan. Meditasi ini merupakan aktivitas yang membuat olahraganya secara esoterik ya, termasuk berzikir, termasuk kontemplasi, tarian sufi, itu termasuk dalam ranah meditatif. Meditatif tidak harus duduk diam, tapi meditatif adalah bagaimana Anda menyamankan mind, body, soul Anda dalam satu tujuan yang pasti dan lebih ke arah kontemplasi diri. Oke ya, itu adalah langkah-langkah yang bisa Anda lakukan dalam penguatan aura. Cara lain yang bisa dilakukan teman-teman untuk menguatkan aura seperti mandi air garam, kemudian mandi di bawah shower langsung sambil afirmasi dan visualisasi membuang kotoran. Kemudian biasakan juga jangan menyimpan luka batin di dalam diri Anda. Luka batin atau dendam atau kepahitan yang Anda simpan di dalam diri juga akan membuat aura Anda mudah sekali keruh dan redup. Ya, mudah sekali membuat aura Anda keruh dan redup karena secara mendasar mental Anda akan terpengaruhi dari kepahitan maupun luka batin tadi. Itu dalam dunia energetik disebut dengan blocking energi. Jadi tanpa kita sadari kita menyimpan sampah dalam pikiran kita yang membuat blocking energi tadi. Oke ya teman-teman, ini adalah cara menguatkan aura yang kita sudah pahami. Saya sering juga membahas ini di dalam tayangan live Facebook saya. Kemudian ini saya mulai masuk dalam satu materi bagaimana membersihkan aura dalam khasanah dunia energetik ya, dengan teknik-teknik sederhana. Oke, saksikan terus tayangan saya. Kita akan bahas mengenai pembersihan aura untuk pribadi. Oke, kita akan lanjutkan kembali mengenai bagaimana membersihkan aura bagi diri kita sendiri. Ya, pada bagian ini
saya akan buat tayangan ini menjadi satu bagian supaya tidak terputus-putus dan Anda bisa menyaksikan secara lengkap. Aura itu merupakan gambaran kondisi fisik, mental, dan spiritual seseorang. Ya, ketika Anda mulai merasakan kok mulai nggak nyaman tubuhnya, capek, mager, kalau udah gampang suntuk, betean, gejala-gejalanya seperti mau sakit tetapi badan masih fit. Oke, itu merupakan gejala awal bagaimana tubuh energi Anda itu sudah mulai mengalami gangguan. Nah, Anda bisa melakukan pembersihan untuk medan energi Anda pada tubuh energi Anda supaya Anda bisa lebih baik setelah pembersihan ini. Kenapa? Karena ketika Anda menumpuk energi yang negatif semakin banyak akan berpengaruh juga pada kondisi fisik Anda. Maka pembersihan aura ini sangat baik untuk meminimalisir bahkan sampai menetralkan gangguan-gangguan yang ada. Kalau Anda sudah mengalami gejala seperti tadi di atas, itu merupakan contoh-contoh yang sederhana gejala awal bagi tubuh Anda yang mulai mengalami titik jenuh pada tubuh energinya. Silakan lakukan penganalisaan, terutama bagi Anda yang sudah mulai memahami tentang dunia energi, Anda yang merupakan praktisi tentang dunia energi, Anda bisa mempraktekkan. Jadi saran saya ada 2 fase nanti. Kalau Anda yang memahami, Anda pahami tiap lapisan dari aura Anda supaya Anda bisa melakukan cleansing dulu. Pembersihannya, bayangkan saja Anda membersihkan sampai ke bawah, sampai ke bumi, kemudian Anda masukkan kotoran-kotoran tersebut dari tiap lapisan ke dalam bumi. Bagi Anda yang tidak mempelajari tentang dunia energi, Anda bisa duduk dengan nyaman, cari posisi yang enak. Kemudian Anda bisa bayangkan bahwa ada shower yang menghujani diri Anda. Kemudian bayangkan shower itu mengguyur tubuh Anda dari atas kepala sampai ke kaki dan membuang seluruh sampah energi ke dalam bumi. Ini dilakukan secara visual, nanti dilanjutkan secara fisiknya melalui mandi, melalui shower. Kalau bagi Anda yang ada shower, kalau yang nggak ada, nanti bisa menyiapkan mandi dengan air garam. Kenapa garam? Karena Anda bisa menggunakan kandungan elektrolit pada garam untuk melakukan peremajaan kembali tubuh energi Anda yang ada kandungan elektris maupun magnetis. Ya. Selama Anda melakukan pembersihan tadi, Anda harus membiarkan pikiran Anda dengan sugesti yang positif. Anda harus meyakini diri, saya sedang membersihkan diri, saya sedang membuang seluruh sampah energi, saya sedang menyamankan diri untuk melakukan pembersihan ini. Kemudian Anda bisa lanjutkan dengan mandi air garam atau mandi di bawah shower langsung. Bagi Anda yang tidak ada shower, bisa mencampurkan kurang lebih 7 gayung air, 1 ember air yang kurang lebih cukup untuk mandi. Kemudian campurkan garam secukupnya, aduk dengan rata. Anda guyurkan dulu perlahan-lahan dari kepala sampai membasahi seluruh tubuh Anda. Lakukan mandi ini, pengguyurannya jangan keburu-buru karena biarkan
airnya mengalir membasahi tubuh Anda. Nikmati aja prosesnya sampai semua air yang sudah dicampur garam tadi habis. Nah, biarkan sebentar, kemudian Anda bisa visualisasikan proses yang tadi saya jelaskan di awal. Bayangkan Anda sedang dihujani dengan air dari shower yang membersihkan sampah energi dalam tubuh Anda. Kemudian Anda bisa bilas seperti mandi biasa. Nah, proses ini bisa Anda lakukan dalam kondisi tubuh yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian setelah mandi Anda bisa menganalisa aura. Bagi Anda yang memang praktisi energi, Anda bisa mengecek kembali tubuh energi Anda di depan cermin. Nah, apabila ada residu yang masih menempel, Anda bisa lanjutkan lagi setelah mandi. Siapkan air hangat kuku, kemudian dikasih garam, rendam kaki Anda, meditasi dengan nyaman. Bayangkan visualisasi tadi dengan membuang energi negatifnya ke rendaman air panas yang Anda bisa lakukan untuk merendam kaki. Jadi tidak ada salahnya Anda memanjakan diri supaya tubuh energi Anda menjadi nyaman. Dan ini sebenarnya sudah banyak dilakukan pada spa salon yang menyediakan spa atau klinik kebugaran yang menyediakan layanan seperti ini. Tapi bukan pijat yang plus-plus ya, malah lemes nanti pulangnya. Ya. Dan selalu ditutup dengan doa dan ucapan syukur. Dalam tradisi Semareiki kita menggunakan gaso. Ya, gaso adalah untuk menerima energi alam semesta yang berupa hujan emas, kemudian masuk ke ujung jari dan menyebar ke seluruh tubuh. Lakukan ini supaya Anda terus dalam kondisi yang nyaman secara energetik, dan Anda bisa melakukan pembersihan dibantu dengan praktisi yang berpengalaman. Atau Anda bisa menghubungi nanti kontak person yang saya tulis di bawah ini. Apabila Anda membutuhkan untuk cleansing, kita bisa bikin janji. Saya akan membantu Anda untuk pembersihan aura. Silakan hubungi kontak WhatsApp saya seperti yang tertera di layar Anda. Kita akan melakukan pembersihan jarak jauh. Ya, secara energi tidak ada batasan ruang dan waktu. Ya. Oke, lakukan ini minimal seminggu sekali agar tubuh energi Anda selalu sehat dan Anda dapat mendapatkan manfaat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa terus lakukan perbaikan mental, yaitu dengan berpikir positif dan berolahraga. Jangan sekedar olahraga malam, jangan sekedar olahraga jari. Kemudian langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Kemudian kita akan mulai membahas nanti di sesi kedua. Saya akan secara khusus bagaimana membersihkan rumah atau tempat usaha supaya bisa meningkatkan penjualan atau mengundang pembeli. Ya, saksikan terus tayangan Kang Suruwangi Channel dan dapatkan informasi yang menarik seputar dunia energi, metafisika, supranatural, dan perjalanan pada jejak Karuhun. Terima kasih untuk terus menyaksikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya terus menunggu saran kritik dari Anda. Semoga tayangan saya bisa bermanfaat, dan bagi Anda praktisi energi, ini dapat menjadi sumbangsih saya untuk kemajuan dunia energi di Indonesia. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.